Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sakit kita doakan agar cepat sembuh dan bisa bersama-sama belajar bersama kita. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, coba rapikan terlebih dahulu bajunya dan siapkan alat tulisnya ya. Sudah? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, coba ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah semangat untuk belajar? Jika sudah semangat, ibu ingin mengetes semangat kalian dengan tepuk semangat. Kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Ya, bagus. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai perlawanan terhadap Belanda ya. Nah, apakah kalian tahu waktu Belanda melawan kepada Indonesia, bagaimana sih respon bangsa Indonesia terhadap Belanda? Ya, ada yang melawan, ada yang memberontak ya. Nah, di balik perlawanan-perlawanan tersebut, terdapat tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan kepada Belanda. Nih, coba kalian perhatikan gambar yang ibu punya. Gambar apa ya? Ya, ini merupakan gambar uang 1000. Coba kalian perhatikan di dalam uang 1000 ini terdapat tokoh pahlawan. Tokoh pahlawan siapa ya? Ya, tokoh pahlawan Kapitan Patimura. Nah, satu lagi. Nih, terdapat uang kertas 2000. Sama ya kayak uang 1000, di dalam uang 2000 terdapat salah satu tokoh pahlawan. Coba kalian lihat. Ada Pangeran Antasari. Nah, tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda loh anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 7, subtema 1 mengenai tokoh-tokoh yang melawan perlawanan pada masa Belanda. Nah, tujuannya melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui awal mula Belanda datang ke Indonesia. Yang kedua, melalui tayangan video, kalian dapat mengetahui tokoh-tokoh yang berperan pada masa pemerintahan Belanda. Yang ketiga, melalui tanya jawab, kalian dapat mengetahui penyebab perlawanan terhadap bangsa Belanda. Dan yang terakhir, melalui latihan, kalian dapat menuliskan tokoh-tokoh dan asal daerahnya ya. Oke anak-anak, apakah kalian masih ingat kedatangan bangsa Barat ke Indonesia tujuannya untuk apa ya? Ya, salah satu tujuan utama bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah. Nah, mengapa ya bangsa Barat ingin mencari rempah di Indonesia? Karena bangsa Indonesia itu sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa Barat itu ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, selain bangsa Barat ingin mencari rempah, bangsa Barat juga melakukan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan dipimpin oleh Johan van den Bosch. Nah, Johan van den Bosch ini merupakan tokoh yang memimpin sistem tanam paksa yang pertama dilakukan di Pulau Jawa. Nah, anak-anak, mula-mula bangsa Barat datang ke Indonesia itu disambut dengan baik oleh warga negara Indonesia. Namun, lama-kelamaan bangsa Indonesia melakukan perlawanan karena bangsa Barat memiliki niat yang tidak baik terhadap Indonesia. Di balik perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Barat, terutama bangsa Belanda, terdapat tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan terhadap bangsa Belanda. Agar kalian mengetahuinya, simak video ini baik-baik ya. Tokoh pemimpin perlawanan Belanda.
Teman-teman Smart Point, untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, banyak pejuang yang turut andil dalam berbagai perlawanan. Salah satunya perlawanan terhadap Belanda. Tokoh yang berpengaruh antara lain Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua. Siapa saja tadi tokoh daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda? Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua. Ayo kita teruskan perjuangan mereka dengan memajukan Indonesia lebih baik lagi. Sudah disimak videonya anak-anak? Jika sudah, ada berapa tokoh ya yang memimpin perlawanan terhadap Belanda? Ya, terdapat 7 tokoh yang memimpin perlawanan Belanda. Nih, yang Ibu tulis ya, siapa saja tokoh yang melakukan terhadap perlawanan Belanda. Yang pertama, ada Sultan Hasanuddin. Yang kedua, ada Pangeran Antasari. Yang ketiga, ada Patimura. Yang keempat, Sisingamangaraja. Yang kelima, Sultan Ageng Tirtayasa. Yang keenam, ada Pangeran Diponegoro. Dan yang terakhir, ada Silas Papare. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Yang kedua ada Pangeran Antasari. Yang ketiga ada Patimura. Yang keempat ada Sisingamangaraja. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa. Yang keenam ada Pangeran Diponegoro. Dan yang ketujuh ada Silas Papare. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyebutkan nama asal daerah yang dipimpin oleh pahlawan-pahlawan berikut ini ya. Jika sudah selesai, nanti kita bahas bersama-sama ya. Sudah selesai semuanya? Jika sudah selesai, kita bahas bersama-sama ya. Ini yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berasal dari mana ya? Iya, berasal dari Makassar. Lalu yang kedua ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari
berasal dari Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada Patimura. Patimura ini yang tadi ada di uang 1000 ya. Ada yang tahu Patimura dari mana? Ya, Patimura berasal dari Maluku. Yang keempat ada Sisimangaraja. Ada yang tahu Sisimangaraja berasal dari mana? Sisimangaraja berasal dari Sumatera Utara. Lalu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari Banten. Yang keenam ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini berasal dari Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Silaspapare. Silaspapare ini berasal dari Papua. Coba lihat anak-anak, daerah asal dari pahlawan-pahlawan ini sangat beragam ya. Ada yang dari Makassar, Kalimantan Selatan, Maluku, Sumatera Utara, Banten, Yogyakarta, juga Papua. Nah, jangan lupa kalian ingat ya, semua pahlawan-pahlawan ini merupakan tokoh yang memimpin pada masa perlawanan Belanda. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya siapa saja tokoh-tokoh yang memimpin pada masa perlawanan terhadap Belanda. Nah, selain itu, kita juga tadi sudah belajar tujuan utama bangsa Barat datang ke Indonesia, yaitu untuk mencari rempah. Dan bangsa Barat juga menerapkan sistem tenang paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan dipimpin oleh Johan van den Bosch. Oke anak-anak, sekarang kalian kan sudah tahu ya siapa saja tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda beserta daerah asalnya. Tugas kalian nanti di rumah mencari penyebab perlawanan yang dilakukan 7 tokoh ini. Paham? Ya, baik. Jika sudah paham, jangan lupa dipelajari lagi ya materi-materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan jangan lupa untuk membaca materi pertemuan selanjutnya mengenai kebangkitan nasional. Oke, cukup sekian ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.